Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah mentakdirkan kita semua bisa hadir di masjid yang sangat megah ini dalam rangka untuk menyempurnakan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pertama kita wajib bersyukur kepada Allah karena doa kita itu dikabulkan. Kita mulai bulan Rajab kemarin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Inti dari doa itu kita ingin dipanjangkan usianya sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, malam hari ini Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Itu artinya doa kita terkabulkan. Maka langkah pertama adalah wajib bersyukur kepada Allah. Tentu dengan iringan doa semoga berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, inni la ahammu azaban di ahlil ardi. Aku ingin sekali memberikan siksaan kepada orang yang ada di muka bumi ini. Falamma nadartu ila ummari baiti. Tapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjidku, wal mutahabbina fillah, dan orang-orang yang saling mencintai menyayangi karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar di sepertiga malam, saraftu anhu, aku gagalkan rencana itu. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang bisa menggagalkan rencana Allah memberikan musibah. Kita kemarin awal-awal Ramadan, di tengah-tengah orang antusias melaksanakan ibadah Ramadan, saudara-saudara kita di luar daerah sana itu terkena musibah banjir. Madura banjir, Mojokerto banjir, Pasuruan, Pantura sempat lumpuh, nggak bisa dilewati sama sekali. Nah, itu semua adalah musibah dari Allah. Yang kedua, belum selesai banjir digoncang dengan gempa bumi. Ya, Jumat yang sebelumnya jam 11, karena waktu itu saya juga sedang di masjid, sedang banyak yang berhamburan takut ya. Lalu sorenya digoncang lagi sekitar jam 4 sore. Artinya apa? Bahwa datang bertubi-tubi musibah itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan ada 3 hal yang bisa menyebabkan Allah itu menggagalkan rencana itu. Pertama, ummari baiti, orang yang memakmurkan rumahku, masjidku, kata Allah. Siapa dia? Ya kita semua ini. Bulan Ramadan semuanya berperan. Ada yang jadi marbot masjid, ada yang menyiapkan takjil, ada yang datang ke sini untuk sholat, ada yang qiyamu Ramadan dan seterusnya, ada yang darus Quran dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada cara kita memakmurkan masjidnya Allah. Hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu sekalian yang menggagalkan rencana Allah memberikan musibah. Bahwa musibah itu datang karena memang takdir Allah itu iya. Tetapi jangan dikira bahwa takdir Allah itu tidak ada hubungannya dengan perilaku manusia. Bahwa takdir Allah itu ada sangkut pautnya dengan perilaku kita keseharian. Bisa jadi juga kita yang tidak bermaksiat, tapi kita yang kena imbas dari musibah itu. Disitulah pentingnya kenapa dalam Islam itu saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan tentang kebenaran, karena orang yang berbuat salah itu bisa mendatangkan bencana, dan yang kadang-kadang terkena bencana itu bukan cuma yang bersangkutan, orang-orang di sekelilingnya itu bisa kena musibah juga gitu. Salah satu contoh misalnya banjir lah. Banjir itu kan segelintir orang yang membuang sampah sembarangan. Tapi akibat dari banjir itu kan tidak hanya yang buang sampah yang kena musibah. Orang di sekelilingnya yang tidak buang sampah sembarangan pun itu kena musibah. Itu artinya apa? Bahwa perilaku kita itu kadang-kadang berdampak kepada orang lain. Maka di sini ada pentingnya dakwah, pentingnya watawasau bil haq watawasau bis sabr di situ. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, wal mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai menyayangi karena Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dihadapkan kepada situasi yang menggambarkan betapa cinta kasih di antara kita sekarang itu sudah mulai terkikis. Orang sekarang itu mudah marah. Orang sekarang itu mudah tersinggung. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Padahal sebetulnya ibadah Ramadan itu mengajarkan kita tentang kecerdasan emosional.
bukan cuman spiritual quotient ya, kecerdasan kita kepada Allah, kedekatan kita dengan Allah, tapi kedekatan kita membangun emosional dengan sesama, itu bagian daripada yang tak terpisahkan dari ibadah di bulan suci Ramadan. Coba jenengan perhatikan, di mana di bulan suci Ramadan ini ada masjid yang kekurangan takjil? Mungkin hampir tidak ada. Semua orang suruh nyumbang takjil, itu semangat luar biasa, Pak. Mungkin di masjid ini juga berlebih-lebih takjilnya. Kenapa orang begitu antusias kalau di bulan Ramadan? Kenapa kalau di luar bulan Ramadan suruh nyumbang itu malasnya minta ampun? Itu karena di bulan Ramadan itu suasananya mendukung, Pak. Makanya tadi saya bilang nilai-nilai kebersamaan itu ada. Jadi kalau suruh nyumbang takjil itu semangat karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka juga lapar, kita juga lapar. Sehingga kalau ngasih nasi ke orang lapar itu sama-sama merasakan gitu. Nah, kalau di luar bulan Ramadan kan tidak seperti itu. Makanya saya bilang, secara psikologis orang dalam kondisi lapar itu lebih mudah diajak berbuat baik daripada orang yang dalam kondisi kenyang. Habis buka puasa begini ini, coba diajak darusan, banyak yang pulang, Pak. Yakin saya. Enggak nobotan. Enggak. Tapi kalau sudah dalam kondisi lapar, itu diajak berbuat baik itu lebih mudah. Itu secara psikologis begitu memang. Itu. Nah, ibadah Ramadan itu mengajarkan kita tentang bagaimana mencintai, menyayangi orang lain. Bukan marah, bukan tersinggung, egois, bukan itu. Ibadah Ramadan itu mengajarkan kita tuh ke sana. Tapi faktanya banyak orang yang kadang-kadang di bulan Ramadan itu justru kontraproduktif. Di bulan Ramadan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Di bulan Ramadan kadang-kadang tindakan anarkis itu dilakukan. Yang terbaru kemarin perang sarung ya di Bekasi itu. Perang sarung itu segerombolan anak muda usia SMP SMA itu ya tawuran tapi pakai sarung. Di balik sarung itu ada senjata tajam. Ada satu yang meninggal dunia kan, 2 dilarikan ke rumah sakit. Kemarin di Surabaya alhamdulillah Pak Eri Cahyadi itu mewanti-wanti RT RW harus sigap. Jangan sampai kampung kita kecolongan ada aksi-aksi perang sarung yang menewaskan pelajar dan sebagainya. Itu sudah diwanti-wanti oleh wali kota kita. Sudah bagus tuh. Dan saya berharap RT RW juga bertindak tegas, bertindak cepat. Kalau ada potensi-potensi ke sana segera dicegah. Jangan dibiarkan, Pak. Generasi kita itu kalau dibiarkan rusak tuh. Maka kita yang punya kewajiban mengontrol itu semuanya. Jadi Ramadan yang harusnya menyejukkan, mendamaikan, justru sebaliknya itu dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatan, ya, geng-gengan, perang antara satu dengan yang lain. Belum lagi misalnya kasus-kasus kriminal yang lain. Kalau sudah Ramadan begini biasanya aksi kejahatan marak, perampokan lah, copet lah, begal lah dan sebagainya, banyak itu. Bahkan kemarin itu saya lihat ada seorang ibu di 3 hari yang lalu di Mojokerto itu bayinya baru lahir dibuang, meninggalkan surat bahwa dia sudah tidak mampu lagi membiayai hidupnya anaknya. Dia meninggalkan surat itu. Itu kan perilaku yang tidak humanis, yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Apa iya Ramadan itu mengajarkan itu? Tidak. Tapi kenapa di bulan Ramadan banyak orang yang seperti itu? Itulah kesalahannya. Yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atas. Hanya lapar dan haus yang mereka dapat, tapi nilai-nilai substantif daripada Ramadan itu kadang-kadang tidak melekat di dalam diri mereka. Kasus di Jakarta, seorang ayah membunuh istrinya dan 3 orang anaknya. Kasus di Surabaya, seorang ibu gara-gara suaminya kawin lagi, burungnya dipotong. Ada itu di televisi ada. Itu mencerminkan bahwa orang sekarang itu mudah marah, mudah tersinggung, marah sedikit mukul, marah sedikit membunuh dan sebagainya. Di mana letak kasih sayangnya? Padahal kasih sayang itulah yang senantiasa menghadirkan rahmat dari Allah, menghadirkan kedamaian dari Allah. Sementara kebencian itu akan melahirkan ancaman, siksaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita Ramadan ini bersatulah. Tidak usah ada lagi gap-gapan, sudah tidak ada lagi geng-gengan, terutama ini pasca Pilpres. Sudah selesai Pilpres. Maksud saya selesai itu ya sudah selesai, masing-masing sudah menyuarakan pilihannya. Sekarang waktunya kita merajut ukhuwah Islamiyah di antara persaudaraan, bahwa kita tidak boleh bercerai-berai hanya karena persoalan beda pilihan. Sudahlah, beda pilihan itu biasa, tapi yang penting bagaimana tetap kita bersatu. Itu paling penting. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di sepertiga malam.
Saya berharap masjid-masjid itu menjadi promotor ya, menjadi menjadi tempat yang tidak hanya sekedar ritual sholat 5 waktu, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain, qiyam Ramadan, salat tasbih dan sebagainya. Ayo dilakukanlah di masjid ini. Saya yakin itu semua nanti yang akan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua selalu panjang umur dan mudah-mudahan tetap istiqomah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini saya lihat softnya sudah banyak yang maju. Biasanya kalau awal-awal sampai penuh nggih, Pak. Di Istiqlal aja sampai penuh. Istiqlal yang sebesar itu sampai penuh. Sekarang sudah mulai maju. Di sini juga sudah mulai maju. Saya pikir tidak gitu. Ternyata tidak ada bedanya juga gitu maksud saya. Sekian, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.